Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Di sini nih, saya akan memaparkan salah satu tugas terakhir saya, yaitu rencana tindak lanjut yang dimana saya dapatkan selama 3 bulan mengikuti diseminasi PKG PJOK. Di sini saya akan menampilkan sebuah rencana tindak lanjut yang sebelumnya sudah saya rancang, dan hari ini rencananya yang akan kita atau siswa yang akan melaksanakan. Arif, rencana tindak lanjut di sini yaitu saya kasih nama Sabara, singkatan dari Sehat Aktif Budaya Nusantara, yaitu salah satunya melestarikan budaya tradisional lewat permainan gerak, gobak sodor, dan lompat tali. Jadi anak tidak tidak cenderung ke permainan yang modern, tapi melestarikan budaya tradisional dengan gerak tubuh melalui permainan gobak sodor dan lompat tali. Nah, ini salah satu permainannya. Terus lanjut, Pak. Latar belakang yang melandasi saya mengambil ini, Sport Education atau SEM adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar lengkap dalam konteks kehidupan yang nyata dalam bidang olahraga. SEM bisa mewujudkan kepemimpinan murid, student agency, dengan memberi ruang dan melibatkan murid dalam memberikan suara atau voice, pilihan, choice, dan kepemilikan, ownership. Pendidikan gerak, move education adalah sebuah model pembelajaran dalam pendidikan jasmani dalam konteks pendidikan Indonesia yang menekankan pada pengajaran komponen dan konsep gerak. 4. Bila dihubungkan dengan materi isu sosial, adil gender dalam PJOK, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan pada program sehat aktif dengan permainan tradisional ini. Dengan memanfaatkan aset lingkungan di sekolah yang rata dan cukup luas, maka dengan mengenalkan permainan tradisional gobak sodor dan lompat tali akan lebih terlaksana. Lanjut. Tujuannya: 1. Mengembangkan keterampilan motorik siswa melalui aktivitas berolahraga. 2. Meningkatkan pemahaman siswa tentang pentingnya kebugaran dan kesehatan. Yang ketiga adalah mempromosikan nilai kerjasama tim dan kompetisi yang sehat. 4. Mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan agama dalam kegiatan olahraga. 5 adalah mendorong kreativitas dan kemampuan siswa untuk membuat pilihan sesuai minat dan bakatnya. Capaian dan langkah-langkah dan yang hasil diharapkan: peserta didik mampu menjadi pelaku olahraga kompetitif, berpengetahuan serta sehat, bugar, dan antusias sesuai dengan peran yang dipilihnya. Melakukan survei minat peserta didik terkait jenis olahraga tradisional yang berkaitan dengan konsep gerak. Jadi sebelum pelaksanaan nanti kemungkinan peserta didik melakukan survei yang intinya di permainan tradisional apakah yang mereka gemari, yang mereka sukai, yang berhubungan dengan konsep gerak. Peserta didik menentukan perannya masing-masing, suatu minat dan keinginan mereka untuk menjadi pemain ofisial, perangkat perlombaan, wasit, supporter, peran lainnya relevan. Jadi nanti peserta didik bertugas menjadi wasit, ada yang menjadi pemainnya juga ada, terus ada yang menjadi supporternya, ada tim officialnya, nanti semuanya terlaksana oleh murid. Terus dalam tiap langkah guru hanya sebagai fasilitator, motivator, pembimbing, dan pengawas. Peserta didik sebagai pelaku utamanya, bertanggung jawab menentukan segala keputusan. Jadi nanti Bapak Ibu guru hanya sebagai fasilitator dan pendamping ataupun pengawas bagi peserta didik yang mengikuti. 5. Peserta didik menunjukkan kemampuan memimpin, bekerja sama dengan baik, dan mampu mengimplementasikannya ke dalam kompetisi. Lanjut, Pak. Struktur, program, dan mitra dalam komunitas belajar. 1. Struktur program, itu program kegiatan kokurikuler di SD Gerojokan. Murid yang terlibat adalah hanya kelas 4
5 dan 6 untuk semua laki-laki dan perempuan. Waktu kegiatan dilaksanakan setelah kegiatan semester. 4. Kegiatan penanggung jawab adalah kepala sekolah dan seluruh guru yang terlibat. Pelaksananya adalah program Sehat Aktif Budaya Nusantara yang akan dilaksanakan di halaman sekolah. Mitra dalam komunitas belajar. Mitra dengan guru kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas yang mengikuti lomba. Peserta dan pihak lainnya yang terlibat adalah murid atau siswa. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas. Aset modal. Aset atau modal manusia seperti kepala sekolah, guru, peserta didik, orang tua, dan tenaga kependidikan yang profesional sesuai dengan kualitas akademiknya. Aset atau modal lingkungan dan fisik berupa lingkungan yang asri, bersih, dan nyaman, lapangan atau halaman yang luas untuk melakukan permainan tradisional. Sekolah memiliki jaringan internet yang baik untuk mengembangkan dan mencari informasi tentang permainan tradisional, memiliki peralatan yang mendukung diantaranya speaker, laptop, proyektor, juga alat olahraga lainnya seperti ikon, fluid, dan stopwatch yang dapat digunakan dalam aktivitas tradisional. Aset atau modal sosial dan politik, yaitu kemampuan seluruh unsur terlibat dalam proyek untuk menjalin kolaborasi dan sinergitas dalam hal kebijakan dan tanggung jawab. Aset atau modal finansial, yaitu adanya dana BOS dan dana lainnya sebagai sumber finansial utama dalam kegiatan proyek ini. Aset atau modal agama dan budaya, warga sekolah yang taat beribadah dan gotong royong yang masih terawat dengan baik. Lanjut, Pak. Rencana dan evaluasi. Kegiatan evaluasi pelaksanaan program dilakukan dalam bentuk rapat evaluasi bersama pimpinan, guru, staf, dan perwakilan peserta didik. Bentuk lain pelaksanaan evaluasi bisa dengan wawancara kepada perwakilan guru, staf, atau peserta didik untuk memberikan evaluasi dari pelaksanaan program ini. Evaluasi dalam bentuk angket melalui Google Form didistribusikan dan diisi oleh pimpinan, guru, staf, orang tua, peserta didik terkait pelaksanaan program ini. Kemungkinan tantangannya: 1. Keterbatasan fasilitas dan alat. Keterbatasan fasilitas olahraga yang menghambat pelaksanaan kegiatan olahraga. Jadi kemungkinan juga kita terbatas alatnya, seperti lapangan. Lapangannya hanya tidak terbentuk seperti gebak sodor, kan belum ada. Kita buat garisnya. Terus kolaborasi dengan komunitas, kurangnya dukungan atau keterlibatan orang tua dan komunitas dapat mempengaruhi motivasi belajar peserta didik. Yang ketiga adalah motivasi peserta didik. Peserta didik memiliki motivasi yang tidak sama dalam partisipasi kegiatan fisik. Kemungkinan yang keempat adalah waktu dan jadwal, penyesuaian jadwal kegiatan dengan jadwal sekolah dan kegiatan lain dari peserta didik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan atau tanggapan dari teman-teman, monggo. Jadi kita nanti bisa membenahi rencana tindak lanjut ini dengan lebih baik. Monggo, siapa? Dari Bu Desi? Ya. Saya ingin bertanya, Pak. Ya. Tadi kan disebutnya kan permainannya itu ada 2, gobek sodor sama lompat tali. Dan di gobek sodor itu kan biasanya membutuhkan lahan atau lapangan yang luas. Ya, betul. Sedangkan kita juga tidak tahu nanti cuaca itu seperti apa. Seumpama sudah jenengan siapkan secara matang dan terperinci, tapi ternyata ketika hari H itu hujan atau lapangannya becek. Ngoten seperti apa? Seumpama dipindahkan di dalam ruangan, kan kalau gobak sodor itu kan harus membutuhkan ruangan yang cukup luas. Kalau lompat tali saja bisa. Kira-kira seperti apa? Mungkin bisa antisipasinya. Tadi Pak, back di awal akhir semester pelaksanaan. Naik. Terus. Terus naik. Kalau pelaksanaannya kita tadi sudah sebutkan, yaitu di akhir semester. Jadi kemungkinan kalau kita melihat BMKG, biasanya kan kalau BMKG di bulan Desember mesti hujan
Ini berarti kan akhir semester 1. Kemungkinan kita pelaksananya di akhir semester 2, yaitu di antara bulan Juli. Jadi setelah anak ulangan sudah menunggu. Nah, menunggu nilai, kita melaksanakan program SEM ini. Jadi menghindari cuaca yang hujan. Tapi kalaupun terjadi hujan lagi di bulan Juni, wallahu alam. Nah, tapi kemungkinan kalau secara apa itu namanya, ilmu geografi, kalau di bulan Juni kan pasti cuacanya kemarau. Mungkin itu ada lagi. Sudah Pak, terima kasih. Terima kasih Bu Desi. Lanjut, monggo, ada lagi? Oh, monggo Pak Wawan. Saya hanya ingin menambahkan saja Pak Willy, ya, mengenai pembelajaran itu tadi, yaitu saya ingin menambahkan sebaiknya langkah-langkah yang ditampilkan di slide dalam pembelajaran tadi itu lebih lengkap, baik contoh maupun gambar-gambarnya, sehingga kitanya tahu dan siswanya juga mengerti akan materi yang akan disampaikan pada pembelajaran olahraga. Oke, terima kasih. Sebenarnya kita mau buat lebih rinci lagi, lebih baik lagi, karena ketentuan dan aturan yang ditetapkan yaitu hanya 9 slide, terpaksa kita ambil poin-poin intinya. Nanti kemungkinan di selesai ini kita akan buat lebih rinci lagi, susunannya seperti apa, langkah-langkahnya dari A sampai Z kita buat lebih sempurna lagi. Terima kasih Pak Wawan, nanti akan kita benahi lagi. Ya, makasih Pak Willy. Oh, sama-sama. Ada lagi? Oh, Bu Tri. Ya, terima kasih kesempatannya. Ya, sangat bagus sekali program dari Pak Willy. Ya, ini bisa untuk anak-anak lebih mengenal permainan tradisional. Ya, yang dulu di masa-masa kita mungkin itu juga sudah ada, dari dulu. Kita mewariskan atau mengenalkan kepada anak-anak didik kita. Ya, dan juga ini bisa dimasukkan ke program P5 yang ya kurikulum Merdeka ada. P5 yaitu gotong royong. Ya, gotong royong masuk ya. Terus kearifan lokal juga tradisional, permainan tradisional. Ya, tadi kan ada pesertanya kelas 4 sampai kelas 6. Ya, ini semoga bisa berjalan dengan lancar. Terus kedepannya lagi mungkin bisa dimulai dari kelas 1, 2, 3 juga bisa ikut mengikuti program tersebut. Ya, terima kasih. Sudah Bu? Sudah, terima kasih. Terima kasih atas masukannya. Rencananya kita juga akan buat kelas 1 sampai 6, cuma kan kita mulai uji coba dulu dari 4, kelas 5, 6. Kalau ini berjalan dengan bagus, mungkin kita akan mulai lagi di semester atau berikutnya, dimulai dari kelas 1 atau kelas 6. Terima kasih atas masukannya. Ada tambahan lagi? Cukup? Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih atas masukan, ide, apa-apa demi terlaksananya program ini. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.